kesan pertama kalinya masuk Banten, Brazil. Kan ada orang tuh gambaran gini loh, gambarannya katanya pelayaran itu asrama, ya. Kemudian nanti pas lulus belayar nggak pulang-pulang, apa kan notik nih. Nah, tadi apa namanya? Ripaldo Brazil. Siap. Jadi begitu lu lahir, Siap. Ripaldo cetak gol gitu. Siap, betul. Bapak lu lagi nonton bola. Siap. Kasian sekali dulu. Sama ibu bareng. Hah? Sama ibu bareng nonton. Nonton bareng. Iya. Maksudnya gue belum habis pikir nih. Siap. Lagi nonton bola, tiba-tiba lu lahir gitu. Ibu langsung kan lagi ngandung bisa. Ah, Kebetulan pas Rivaldo cetak gol langsung lahiran. Nggak ada dokternya gitu. ada. Oh. Dibawa ke rumah sakit. Oh, langsung bawa ke rumah sakit, langsung kontraksi gitu. Siap, ya betul. Rivaldo cetak gol, ibu lu langsung kontraksi. Kontraksi. Habis itu lu lahir gitu. Siap. Makanya namanya Ripaldo Brazil. Siap. Oke. Kamu sebagai Komandan Batalion 1. komandan batalion 1. Siap. Emang ada berapa batalion? Siap, ada 3. 3 batalion. Siap. Di Poltek Banten ada 3 batalion. Siap. Batalion 1 apa? Batalion 1 untuk mengurus DP3 pembentukan angkatan tahun 2020. DP3 pembentukan 2020, berarti semester 4. Siap. Yang DP3. Siap. Batalion 1, batalion. Kamu batalion 1. Siap ya. Oke, batalion 2. Batalion 2 untuk mengurus diploma 3 angkatan tahun 2020. Diploma 3 2020. Siap. Semester 4 juga berarti. Siap. Oke. Lalu Danyon 3, Komandan Batalion 3 untuk mengurus DP3 pembentukan dan diploma 3 pembentukan angkatan tahun 2021. Oh, digabung. Siap. DP3 sama diploma yang semester 2. Siap. Berarti ada 3 batalion. Siap. Oke. Lo kamu siapa namanya? Siapa? Rifaid. Muhammad Rifaid. Siapa? Kamu sebagai apa? Sebagai komandan resimen, Pak. Oh, beda. Siap, beda, Pak. Nah, apa bedanya batalion sama resimen? Kalau resimen mengetuai semua organisasi, Pak. Oh, gitu. Siap, Pak. Kalau batalion Kalau batalion bagian dari semuanya, resimen. bagiannya. Berarti di bawahnya batalion. Batalion di bawahnya resimen. Batalion di bawahnya resimen. Ya kan? Oh, oke. Ya kan kalian yang ngajarin saya lah. Berarti batalion di bawahnya Resimen. resimen. Berarti kamu resimen cuma satu. Siap, Pak. Cuma satu komandan resimen, Pak. Komandan resimen. Oke. Membawahi DP3, Membawahi DP3 pembentukan diploma Polbit, non Polbit, diploma Mandiri. Polbit, non Polbit, mandiri, sama DP3 pembentukan sama diploma 3 Polbit, non Polbit sama mandiri angkatan 2021. 2021. Iya. 2022 juga enggak? Kan belum masuk, Pak. Oh iya. 2002 mau masuk. Iya. Kamu 2020. Siap 2020, Pak. Berarti membawahi 2020 sama 2021. 21. Oh, 2. Oke. Pasaribu. Siap. Kok namanya pendek sekali Pasaribu? Siap, karena saya lebih bangga memakai marga, Pak. Nama aslinya ada kan? Nama aslinya Carlos Pasaribu, Pak. Carlos Pasaribu. Ya. Tapi kan dipanggil Pasaribu banyak banget orang nama Pasaribu. Ya kan? Iya, ada suatu kebanggaan sendiri, Pak. Iya, memang sih bangga. Cuma maksud saya ketukar-tukar gitu loh, Pak. Ini ketemu Pak Pasaribu, ini Pak Pasaribu lagi gitu. Siap. Tapi Carlos Pasaribu. Siap, Pak. Oh, oke. Tapi namanya Pasaribu aja. Siap. Kamu sebagai apa? Siap. Dewan Musyawarah Taruna di Mustar, Pak. Dewan Musyawarah Taruna. Taruna. Oke. Apa kerjanya apa? Di Mustar kerjanya apa? Tugasnya apa? Di Mustar tugasnya bagian resimen yang pastinya paling dekat dengan Taruna. Ya, bagian dari resimen kan? Yang pasti Bagian dari resimen. termasuk bagian dari resimen. Siap. Termasuk kan Danyon tadi juga. Siap. Tapi apa yang paling dekat dengan Taruna maksudnya? Maksudnya segala aspirasi, keluh kesah,
suka duka Taruna penyampaiannya di Mustar. Tempat curhat lah berarti. Iya, tempat curhat, Pak. Tempat curhat. Tempat penampungan suara, Pak. Oh gitu. Dulu saya pernah jadi perwira kompi. Iya, Pak. Kalau kompi sekarang masih ada ya? Kompi. Perwira Kompi Mas. Masih. Masih ada. Kompi itu yang membawahi ini aja. Dulu nggak ada resimen. Siapa? Nggak. Waktu saya pertama di sini dulu resimen nggak dibentuk. Sampai danyon aja. 1 batalion aja. Karena cuma 1 batalion. Gitu. DP4 dulu kan belum jadi Poltek. Belum jadi Poltek Pol Banten. Nah, jadi habis itu Danki, Danton, nah, baru ya itu Mustar termasuk ke situ. Berarti tempat curhatnya Taruna itu. Siap, Pak. Kalau dulu saya waktu jadi perwira kompi tempat curhatnya Taruna juga. Ya. Pesiar nggak punya duit pak, katanya. Ini saya pinjemin gitu, nggak balik sampai sekarang. Ya kan Taruna nganggapnya bapaknya. Mas saya pinjam sama bapaknya kan begitu. Ya, saya mah ikhlas aja. Semoga aja sekarang kan udah pada sukses. Asal masih nginget aja, ya kan? Ketemu di jalan jangan disenggol aja kan. Gitu. Ya, masih tegur aja sudah bersyukur. Iya, Pak. Disapa. Iya kan? Iya, benar, Pak. Oh iya, saya itu dulu pesan dosen saya waktu saya ujian itu cuma 1. Nah, dia bilang, saya ingat sampai sekarang dosen saya. Ya, dosen saya dulu Kapten Sunaryanto ya, masih saya ingat. Dia pesan cuma 1. Kalau kamu sudah lulus, dia bilang sudah bekerja, saya nggak minta apa-apa. Pesan cuma 1. Ya, jangan sombong. Ya, kalau ketemu negor, udah gitu aja. Ya kan kebanggaan benar, seorang pengajar kan cuma begitu aja, masih dikenal sama anak muridnya aja udah alhamdulillah. Iya, benar, Pak. Ya kan? Iya, benar. Maka saya ingat sampai sekarang tuh pesan dosen saya. Dan saya mau terapkan itu. Pesan saya cuma 1. Kebanggaan seorang pengajar itu melihat anak didiknya berhasil. Benar nggak? Benar, Pak. Benar. Iya. Melihat anak didiknya berhasil. Apalagi kalau pas wisuda gitu, wah itu saya sering merinding tuh. Oleh taruna-taruna pada wisuda di lapangan. Saya Momen sering paling haru itu, Pak. Oh iya, itu momen paling menurut saya itu momen paling berkesan. Karena saya apalagi misal saya dulu di pembinaan, saya mengatakan ya tahulah bandelnya Taruna, tingkah lakunya Taruna, tapi begitu melihat dia sudah dipelantikan, sudah berhasil, orang tuanya pada datang, adik-adiknya pada datang, di situ saya merasakan bahagianya sebagai pendidik gitu. Ya. Kan ada tuh katanya di TikTok apa yang ibu-ibu bilang, situ bangga punya duit banyak. Situ bahagia punya ini apa? Banyak apa gitu. Kebanggaan seorang pendidik beda, tapi kalau mau ngadidik anak lu sendiri katanya sana didik. Nah, kan gitu. Oke. Si resimen apa namanya? Tugas pokok nih, tugas pokoknya resimen apa? Nah, kalau untuk tugas pokoknya resimen Pak, yang jelas itu kita menyusun program kerja selama menjabat 6 bulan itu. Ya, program kerja yang sudah dijalankan sekarang seperti Tarhib Ramadan kemarin kerjasama dengan manajemen Poltek Pol Banten. Yang kedua itu kerjasamanya dalam bidang apa? Dalam bidang manajemen Poltek Pol Banten, dia menyediakan wadah dan membuat acara, dan kami dari resimen sebagai panitia dan pelaksana acara tersebut. Acara apa kemarin? Tarhib Ramadan, Pak. Oh, Tarhib Ramadan. Ya, benar. Oh, baru yang sekarang. Berarti kamu baru menjabat dong? Siap, baru Pak, baru kurang lebih 3 minggu. Oh, kurang lebih 3 minggu. Iya, benar. Oke. Nah, kriteria sebagai seorang komandan resimen apa aja nih? Intinya kalau sebagai komandan Aldo, kenapa kok dia yang dipilih? Ada beberapa suara-suara dari teman-teman yang mempercayai. Gue nggak nanya sama dia kan, nanya sama teman-temannya. Kenapa kok milih dia? Ada beberapa kriteria yang menjadi pacuan untuk Bang Rifat menjadi komandan resimen. Apa di voting? Kayak pemilu? Tidak, enggak Pak. Itu jatuh lebih kayak kita yang teman-teman rekan-rekan mengajukan nama ke Pusbangkar. Oh gitu. Kriterianya apa aja? Kriterianya Akademik? Ada akademik, Nilai akademik, terus kepemimpinan, leadership sama dipercaya sama rekan-rekan sih Pak itu. Oh ya.
Saya ingat banget tuh, ada seorang dosen saya waktu di Pasca tuh bilang gini, kita itu harus menjadi orang yang capable dan acceptable. Paham nggak? Benar. Capable dan acceptable. Kita capable nih, able, capable nih. Tapi kita nggak acceptable, kan nggak jadi. Benar. Ya kan? Ya. Kita acceptable, tapi kita juga nggak capable. Kita diterima sama teman, tapi nggak punya kemampuan, nggak jadi juga. Iya benar. Ya kan? Iya benar. Iya, makanya saya ingat tuh pesan. Ya, jadi able, capable, acceptable, jadi 3. Ya, jadi kita memiliki kemampuan, kita juga diterima oleh temannya. Kan memimpin teman sendiri lebih sulit loh. Iya Pak, benar Pak. Ya iyalah, mimpin teman sendiri lebih sulit. Bayangkan aja, total ada berapa taruna? Kalau untuk sekarang yang di kampus Pak, Nggak, total semuanya. Total semuanya 319. 319 taruna, itu yang di kampus kan? Yang di kampus 222 taruna. Itu yang karena gantian. Iya, Nggak, maksud saya yang di kampus itu yang lagi pendidikan di kampus, bukan yang termasuk yang sedang berlayar. Siap. Karena kalau total siswa sama pasis itu saya hitung kemarin ada 1.100 lebih peserta di Kelangita. Waktu kemarin saya paparan dengan CMA CGM itu ada 1.100 lebih. Itu gabung dengan pasis yang peningkatan gabung gitu. Nah, kalau yang tarunanya aja total yang masih di asrama yang belum peralat 222 orang. yang di dalam. Siap. Yang di luar Kalau untuk yang di luar Ada sekitaran 317. 317 orang. Siap. Total semuanya taruna berarti. Siap. Iyalah, kan memimpin segitu banyak. Berarti kriterianya itu tadi. Siap. Nah, kamu sebagai Danyon nih. siap dan Pak. Sebagai resimen. Komandan resimen, Pak. Komandan resimen. Apa yang membedakan kamu dengan resimen-resimen sebelumnya? Seperti program kerjanya. Kan kalau beda dengan sama dengan yang tahun-tahun sebelumnya sama-sama aja dong. Iya benar Pak. Yang membedakan saya sama resimen-resimen yang sebelumnya, mungkin dari awal pencalonan saya tidak mencalonkan diri Pak, tapi saya Dicalonkan. oleh rekan-rekan saya. Oke. Yang untuk yang sekarang mungkin lebih banyak kegiatan, walaupun itu dibantu dari pihak kampus dan pihak rekan-rekan juga. Yang sekarang yang dijalankan program kerja itu ada beberapa Pak, seperti program English Day yang mulai dari minggu kemarin udah diterapkan setiap hari Jumat Pak. Dan mungkin ke depannya English Day. Iya benar Pak. English Day di kampus. Iya benar Pak. Dulu kan setiap hari apa? Kalau English catering. English English Gathering. Ya, benar Pak. Setiap hari apa dulu? Setiap Kan hari ada Selasa sama Kamis. Selasa Kamis kan? Ya, sekarang jalankan lagi. Kalau English Gathering untuk sekarang dia semester genap Pak, tidak dijalankan. Karena Apa bedanya English Gathering dengan English Day? Kalau English Gathering itu Pak, dia cuman hanya sore aja untuk waktunya. Tetapi kalau English Day itu full day-nya menggunakan bahasa Inggris. Full day menggunakan bahasa Inggris. Benar Pak. Oke. Saya ada ide buat English Day. Siap Pak. Ya mungkin bisa dijalankan sih gitu. Bagaimana kalau setiap apel itu sudah mulai dipanggil secara acak untuk taruna itu speech Menggunakan bahasa Inggris. menggunakan bahasa Inggris. Ya. Walaupun cuma beberapa kalimat beberapa yang penting untuk melatih keberanian dulu. Nah, mungkin ini bisa masuk jadi program kerjanya resimen. Siap Pak. Gitu kan ada English Committee kan? English Committee sekarang masih belum jalan. Belum. Ya, itu bisa dijalankan. Ya kan? Benar Pak. Iya, karena kemarin kita dari CMA CGM ya Dina, kemarin ya. Dari Equinox kan yang datang kan tamu kan. Nah, ya mereka yang pertama dinilai itu bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris. Jadi kemarin kita ada kedatangan tamu dari Equinox, kemudian bawa dari CMA CGM dari Prancis. Mereka mau mengambil kadet di kita. Mengambil kadet dan juga fresh graduate ya. Ya, fresh graduate. Ya, ambil kadet dan fresh graduate yang baru lulus. Sama untuk di rating gitu. Untuk di rating diambil juga. Infonya sih katanya banyak, tapi kan harus ada persiapan dulu dari kitanya, Iya, dari benar, Pak. tarunanya gitu.
Oke, baik. Kalau di Mustar, program kalau Danyon kan nggak ada program kerja. Siap. Program kerja kan berarti ibaratnya program kerjanya resimen kan? Ya, benar. Ibarat kalau kata presiden mah nggak ada visi menteri ya, adanya visi presiden. Sekarang negara itu. Ya kan? Ya, benar, Pak. Iya kan adanya program kerja resimen. Kalau di Mustar, Mungkin sejalan dengan apa sih? Gue pengen tahu nih, apa yang dimusawarahin lo nih? Yang sering dimusawarahin apa? yang sering dimusyawarahkan. Sering-sering dicurhatin. Sering dicurhatin, mungkin sedikit karena mendekati lebaran kawan-kawan minta pesiar dipercepat. Oh, pesiar. Berarti nggak jauh-jauh dari dulu tuh. Iya, Pak. Kalau sudah semester berapa sekarang? Siap, Semester Pak. 4 itu biasanya pesiar itu udah nggak terlalu diperhitungkan. Iya, Pak. Kenapa? Dia kan suasana kampus sudah tahu. Iya. Ya kan, suasana kampus sudah tahu. Yang paling sih yang dipikirkan itu bagaimana caranya saya cepat prala, cepat praktek, cepat turun, cepat wisuda. Iya. Gitu. Bukan lagi pesiar mah tingkat 1 iya masih kangen-kangen pesiar gitu. Mungkin karena kebetulan dengan lebaran. Lebaran. Oh, lebaran. Iya, makanya di situ kita hadir ke rekan-rekan untuk memberikan sedikit masukan, Pak. Istilahnya membuat mereka mengerti lah keadaan, Pak. Bahwa memang nggak lama lagi kok bakal nggak balik lagi ke kampus. Justru malah cerita-cerita dari kakak tingkat, justru malah setelah naik kapal mereka jadi rindu kampus gitu. Ya pastilah. Iya. Iya. Jadi kebalik di kampus rindu rumah, nyampe di praktek kapal rindu kampus gitu. Itu yang terjadi. Itu. Ya kan pastilah. Segala sesuatu yang sudah dilewatin itu pasti akan dikangenin. Iya, benar, Pak. Iya. Nah, saya juga dulu kangen ya masakan di Taruna itu. Ya. Iya. Cuma kalau makannya itu terus juga ya nggak kangen kan. Iya, benar, Pak. Kalau makannya itu terus ya kalau ini. Saya mau tanya, Rifait dulu kenal Banten dari mana? Saya kenal Banten awalnya saya ini Pak dikenalin pas saya les di Pare. Oh, les bahasa Inggris. Les bahasa Inggris di Pare. Di kampung bahasa Inggris. Iya, benar, Pak. Nah, ini maksud saya itu begini. Jadi kalau sebelum masuk itu orang persiapan dulu les dulu atau apa. Kalau enggak sebelum naik kapal itu bagus berangkat ke sana ke Pare apa untuk menambah apa namanya bahasa Inggrisnya gitu. Berarti dikenalin waktu di Pare. Siap, Pak, dikenalin. Orang alumni sini. Alumni sini, Pak. Nama siapa namanya? Adi Destian. Oke, dia udah lulus ngambil ini di Iya, Pare. benar, Pak. Terus gimana ceritanya? Ceritanya dulu itu Adi Destian itu Pak, dia teman saya satu Kampung. bukan Pak, bukan, satu kelas. Satu klub Iya. lah ya. Satu Sekarang kelas. yang jadi kakak tingkat saya, jadi senior saya di sini lah. Diceritain. Diceritain. Kamu masalah- waktu itu masih SMA? Saya dulu udah tamat Pak, tamatan 2018. SMA. 2018. SMA, Jurusan IPA. jurusan IPA. Oke. Berarti dikenalin Dikenalin sama senior saya di sini Pak. yang tentang itu. Iya. Berarti masuk. Aslinya mana? Saya asli Bima Pak. Bima. Iya, benar Pak. Bima ke Banten jauh juga ya. Oke, kalau Brasil, Siap. dari Brasil Siap tidak. gimana? Oke. Tahu Poltek Pol Banten dari mana? Oke, jadi jalan ceritanya Tapi entar dulu sebelum dijawab. Kamu program apa? Siap, saya program Polbit Pak. Oh, pola pembibitan. Pola pembibitan. Ini program pola pembibitan. Nih, teman-teman kalau mau tahu di Banten itu ada berapa program? ada 3 program. Pola pembibitan, reguler, sama ya mandiri. sama itu kalau dulu mandiri. Enggak, sekarang itu berarti Sekarang kita cuma ada 3. siap. Pola pembibitan, kemudian Non-pola. dibilangnya Non-pola. mandiri. Mulai tahun ini. Mulai tahun ini nomenklaturnya dibilangnya cuma 2. Pola pembibitan dan mandiri. Nah, mandiri ini ada 2 program, Diploma 3 dan DP3. Berarti kamu yang Polbit, Pola pembibitan. pola pembibitan. Benar. Oke. Kalau Rivaldo Siap, saya mandiri. yang mandiri. Siap. Yang jurusan Siap jurusan Nautik. nautika. Nautik. Siap. Mas Aribu? Program pola pembibitan, Pak. Pola pembibitan juga. Iya. Oh, nggak apa-apa kan pilihan. Siap. Nggak jadi masalah gitu.
Nah, kenapa? Tahu Banten dari mana? Kebetulan setelah lulus dari SMK untuk melanjut lagi. SMK mana? Saya di SMK Pelayaran Dewa Ruci. Dewa Ruci. Ya, di Jakarta Timur. Di Jakarta. Kebetulan, Tapi dulu sudah punya ini ijazah laut ya? Belum? Belum, Pak. Oh belum, hanya SMK-nya aja. Ini ijazah SMK. SMK. Lalu saya. Berarti bisa ya? Bisa. Orang yang lulusan SMK pelayaran belum punya ijazahnya, Siap. waktu itu meneruskan ke Poltekkol Banten. Bisa. Kan soalnya banyak banget lo yang nanyain lo. Siap. Di Bisa. channel saya kemudian itu, Pak, saya lulusan pelayaran bisa nggak? Bisa, saya bilang. Jadi sebenarnya justru malah SMK Pelayaran kalau menurut saya lebih baik, Pak. Kenapa lebih baiknya? Karena mereka punya Sudah ada satu basic. langkah. Ya. Satu langkah ada di depan. Ya sudah ada, artinya sudah ada sudah ada basic gitu loh. Siap, betul. Sudah ada gambaran. Siap, betul. Ya banyak tuh teman saya juga banyak. Tapi kalau dulu persyaratannya memang harus punya ANT ATT 4 gitu. Ya. Berarti kamu belum punya ANT 4-nya kemarin. Siap, belum. Lanjut ke Poltekkol Banten. Poltekkol Banten. Kalau Pasar Ibu? Siap. Awalnya nggak tahu, tapi setelah masuk ke Pantohir, nonton cari di YouTube Poltekkol Banten, ada 2 channel, satu channel Poltekkol Banten sama channel Cap David sendiri. Oh, berarti subscriber saya dong. Iya, jadi sering nonton itu sama keluarga gitu. Bahkan yang Cap pernah cerita-cerita tentang kampus ya, saya tonton satu persatu Cap gitu. Bahkan Gitu. Emang dulu nggak langsung milih di sini atau gimana? Milih di sini Cap. Tapi ya nggak pernah ada keluarga dari basic pelaut atau yang sampai kuliah ke Tangerang sini Cap. Oh, emang tinggal di mana? Siap, saya dari Medan Cap. Medan. Siap. Dari Medan. Oh, dari Medan cuma cari di internet aja, habis itu daftar ke sini. Lo Kemudian- kalau pesiar kemana? Siap, kalau pesiar di rumah keluarga Cap di daerah Jakarta Barat. Di Jakarta ada. Siap. Karena kemarin gua ada yang nanya tuh di WA grup Taruna yang baru calon Taruna. Pak, boleh nggak ngekos katanya? Ya, saya bilang boleh, nggak ada larangan, boleh. Tapi kosannya nanti dipakainya Sabtu Minggu doang. Loh iya kan? Pertanyaan dia kan boleh nggak ngekos? Boleh kan? Iya boleh Pak. Iya nggak Dan Men? Boleh kan? Tapi sehari-hari ya pembelajarannya di asrama kan begitu ya, ya kan? Ya. Sehari-hari tinggal di asrama. Kosannya kapan dipakai ya terserah, kalau pas liburan apa. Tapi kan sayang duitnya, ngapain? Gitu. Ya. Ya. Nah, kesan pertama kalinya masuk Banten, Brazil. Kan ada orang tuh gambaran gini loh, gambarannya katanya pelayaran itu asrama, ya. Kemudian nanti pas lulus belayar nggak pulang-pulang, apa kan notik nih. Ya, kalau Danmen kan dulu ayam nih, Iya MTL Pak. MTL. Ulang sama. Mas Aribu juga. Sama Pak. Ya, gimana? Justru kesan pertama saat masuk sini, saya nggak sabar untuk menjalani kehidupan di asrama. Oh gitu. Ya, soalnya kebetulan pas SMK kan nggak asrama, Oh nggak asrama, dulu nggak asrama di Dewa Nggak Ruci. asrama. Pulang pergi ya? pulang pergi. Pulang pergi. Nah, kalau kehidupan di sini, pengen saya ngerasain jauh dari orang tua saya untuk mengejar cita-cita saya. Bapak pelaut? Bapak kebetulan PNS guru. Oh guru. Siap. Ibu Guru juga. guru juga. Siap. Oh, Oke. Kalau apa? Dan main Siapa? orang tua masih ada? Orang tua alhamdulillah Pak masih ada. Kerja apa? Kalau ayah kerja sebagai petani, kalau ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Siapa? Ya bagus. Kalau Mas Aribu Siap, kalau ayah tidak bekerja lagi. sudah pensiun. Siap. Kemarin ada kecelakaan di mata jadi nggak bisa bekerja Pak. Oh, oke. Ya, kalau ibu PNS di Dinas Pertanian Pak. PNS. Iya, Pak. Nah, anak pertama, anak berapa? Ketiga dari 4 bersaudara Pak. Ketiga dari 4 bersaudara. 4, berarti termasuk bawah lah. Iya. Kakak-kakak udah pada kuliah ya? Siap, baru abang nomor 1, baru abang pertama yang wisuda Pak. Oh ya sudah. Siap, Sudah lulus kuliah. siap sudah. Nah, kesan selama di Banten.
Kesan selama di Banten. Kan orang banyak bertanya nih, apa sih sekolah pelayaran itu, gambaran selama di Banten gimana nih dengan teman-teman, apa kehidupan sehari-harinya. Menarik sih Pak, karena awalnya kan saya dari SMA biasa, terus nggak di asrama kan, tiba-tiba di asrama. Emang harus perlu penyesuaian lebih banyak Pak. Cuman seiring berjalannya waktu saya enjoy, nikmat dengan teman-teman yang baru, terus dengan kegiatan yang di sini yang begitu banyak, ada olahraga, ada praktek dan macam-macam mengenal dunia baru pelayaran karena saya dari SMA umum sendiri. Gitu. Ya. Kalau Danjon kan pasti udah gambaran ya kan, gambaran. Apalagi kan sebenarnya Banten, Jakarta udah. Ya. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Bekasi, Pak. Bekasi. Siap. Bekasi mana? Siap, Bekasi Utara. Di Pondok Ungu Permai. Oh, Pondok Ungu. Siap. Kalau di Warucu itu di mana? Di Jakarta Timur. Cakung. Di Cakung. Siap. Oh iya, kan dekat berarti. Siap. Naik motor aja. Siap. Oh, jangan-jangan suka tawuran ya? Siap, enggak. bukan sekolah saya itu. Oh gitu. Siap. Ntar ada gurunya lo nonton nih. Tidak. Hah? Siap, tidak. Dewa Ruci, Dewa Ruci. Ya, di Jakarta Timur ya. Siap. Oh, berarti memang udah cita-cita dari dulu pengen pelayaran. Cita-cita dari dulu. Nah, tapi kenapa dulu kok nggak dapat SMK ijazah lautnya? Karena mereka dari SMK tuh untuk ngambil jasanya setelah lulus, Pak. Oh, setelah Iya, lulus. Pak. Bukan dari tingkat 3 untuk proses buat ngambil jasa NT4. Tapi mereka lulus dulu tingkat 3. Lulus dulu SMK-nya. Lulus dulu SMK baru perala. NT4. Oh, baru perala setahun baru ujian gitu. Oh, oke. Berarti kamu lebih nggak milih melanjutkan 4-nya, tapi ngambil akademinya. Oh, oke. Ya bagus lah. Jadi lulus kan langsung ini langsung ANT3 kayak gitu. Tapi Bapak bukan pelaut ya? Bapak bukan pelaut. Kenapa kok pengen jadi pelaut? Memang sudah cita-cita ya Pak. Terus juga yang kedua saya ingin membahagiain orang tua saya. Emang sekarang belum bahagia? Bahagia Pak. Memang kebahagiaan orang tua bisa dilebihkan lagi. Terus yang ketiga saya ingin menjadi pelaut yang profesional untuk membangkitkan nama kampus dan juga bisa bersaing di kancah internasional. Amin. Semoga lah. Semoga saja. Kan banyak alumni kita juga yang sudah berlayar keluar. Betul. Yang sudah balik ke sini jadi pengajar juga sudah banyak. Kayak gitu. Dan jadi lulusan pelayaran itu kan tidak hanya berlayar. Itu sepengalaman saya banyak teman-teman yang lain, ada yang di ke perusahaan pelayaran, ada yang ke instansi-instansi, ada yang bisnis, ada yang ke politik, kayak gitu, ada yang TNI Polri, kayak gitu, ada. Kan banyak tuh, sering saya yang jadi pertanyaan itu lulusan pelayaran kerjanya apa, ya kan, apa, kayak gitu. Nah seperti itu, sebenarnya banyak sekali. Nggak harus kemudian jadi misalnya jadi surveyor ya, kemudian di klasifikasi BKI, Basarnas, Bea Cukai, banyak yang butuh di dunia lulusan dari pelayaran. Kemudian di daerah-daerah sendiri di Pemda kemarin saya ke Bengkulu, ada ketemu adik kelas saya jurusan nautik, dia di provinsi Bengkulu, tapi penempatannya ternyata dia dapat penempatannya di sekolah pelayaran di daerah Muko-Muko. Jadi nggak jadi masalah. Itu walaupun basicnya pelayaran, tapi nanti kan ending terakhirnya nanti kan nggak pernah tahu. Gitu. Berkarir di bidang apa? Gitu. Ya kan? Betul. Ya. Nah kesan-kesannya selama di asrama? Kesan-kesan selama di asrama tuh kayak, begini tuh aturan selama yang saya lakukan di rumah sama di asrama. Kayak misalkan saya di rumah bangun jam 6 pagi. Tapi sekarang dibangun jam 4 pagi untuk pelaksanaan olahraga pagi. Kayak apa yang saya lakuin di rumah tuh berbanding terbalik 180 derajat sama yang di asrama. Terus juga saya punya teman-teman baru dari seluruh Indonesia, nggak cuma sama orang-orang yang di Bekasi, ada banyak juga. Bekasi katanya ini.
di luar planet. Saya orang Bekasi loh, rumah saya di Bekasi. Saya sering diledekin orang katanya ke Bekasi pakai paspor. Gitu. Betul. Kalau dari sini sih jauh memang, lumayan. Kalau hitung-hitungan sih lumayan gitu. Nah, dan men, Siapa? apa namanya kegiatan-kegiatan yang dilalui ya selama di asrama, kegiatan apa saja sih? Dari mulai bangun tidur sampai ini. Ya, dari kegiatan selama di asrama Pak, kalau dari PHST yang pertama kita bangun dari jam 4, habis itu persiapan sholat, habis sholat bersih-bersih kamar, apel pagi, habis apel pagi langsung ke kelas. Apel sambil pagi makan siang, balik lagi, terus olahraga mandiri sorenya, apel makan malam, terus nantinya ada jeda istirahat buat sholat maghrib dan isya, dan habis itu apel malam lagi Pak. Apel malam lagi. Iya, benar Pak. Berarti padat ya? Padat Pak. Dari kalau itu ekstrakurikulernya apa saja? Sekarang? Kalau ekstrakurikuler sekarang ada drum band, marching band. Iya. Ada olahraga banyak Pak, kayak badminton, volley, bola, basket, futsal, catur ada. Catur masih dalam pengadaan Pak, masih dalam pengadaan. Biliar ada. Biliar ada Pak, biliar ada. Biliar ada. Karaoke yang boleh depan gazebo Pak. Karaoke-nya mah di kamar masing-masing. Siap. Seringan sambil mandi. Iya, betul. Terus apa lagi? Sepak takraw ada. Sepak takraw ada Pak, ada. Ya, kemudian panjat tebing ada. Bukan panjat pagar. Bukan. Itu beda lagi Pak. Panjat tebing ada. Ya, siapa tahu ada lomba panjat pagar ya kan? Ada. Jadi nanti siapa yang nggak ketangkap instruktur yang menang gitu. Fitness. Ya, ada alat fitness juga di dekat pantai Pak. Ya, yang itu yang pinggir-pinggir pantai. Ya, kan yang di ruangan kan ada kan? Yang ada, di atasnya ada. Ini ya, di atasnya drum band kalau salah. Di atasnya peralatan drum band. Siapa? Iya, di situ cobalah nanti. Saya sering pakai. Gitu. Terus apa lagi itu? Outbound apa kan outbound? Bela diri masih ada? Nggak ada. Bela diri mungkin kedepannya nanti akan ada pengadaan Pak, karena pandemi berhenti. Iya, berhenti pandemi. Termasuk apa namanya kolonel senapan. Iya, benar Pak. Berhenti dulu ya. Berhenti Pak. Sama senam balok. Ya, dulu ada. Barongsai masih. Barongsai alatnya masih ada Pak, tapi untuk sekarang kegiatannya masih belum. Kegiatannya divakumkan. Karena masih pandemi begini. Pandemi, benar Pak. Divakumkan. Terus Marawis juga kan waktu itu ada. Cuma vakum juga. Sementara. Oh iya. Oke deh, sukses selalu buat Brazil. Siap. Semoga berlayar sampai Brazil. Amin Pak. Pulang-pulang, apa mau nikah di Brazil juga? Siap, tidak Pak. Mau tinggal di Brazil. Hah? Kembali ke tanah air. Ya siapa tahu ya kan? Siapa? Namanya Brazil. Mas Rifai. Siap Pak. Semoga sukses dengan resimennya. Ya. Ya karena saya bilang ngurusin teman sendiri itu jauh lebih susah daripada yang ngurusin orang ya kan, beda-beda kepala. Apalagi teman yang nganggapnya teman saya sendiri apa. Ya kan begitu. Ya Mustar. Siap. Mas Aribu. Ya. Ya bagus sih kalau misalnya apa-apa hal-hal yang perlu didiskusikan atau apa. Kan itu menjadi jembatan antara taruna dengan manajemen kan. Siapa? Nah, seperti itu. Ya kan dewan musyawarah kan semuanya dimusyawarahkan. Kira-kira ada ide apa? Berarti kan bisa disampaikan ke lewat batalion ya. Lewat batalion atau misalnya dari resimen apa Demustar sendiri ke Danmen kan begitu ya. Oke. Thank you ya. Sukses selalu.